Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'lamu annahu qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat serta hidayahnya lah, taufiknya lah, sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosannya kami mengajak kepada kaum muslimin semuanya, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan dalam makna dan arti yang sebenarnya pula, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha keras meninggalkan segala sesuatu yang dilarang darinya, termasuk yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan amal ibadah yang tidak ada contoh dan tuntunannya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulullah maka ambillah, yang dilarang darinya maka tinggalkanlah. Termasuk sesuatu yang dilarang yaitu mengerjakan amal ibadah yang tidak ada contoh dan tuntunannya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya agama ini telah sempurna sebagaimana yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi semuanya telah lengkap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang perlu ditambah dan tidak ada yang perlu dikurangi. Maka daripada itu mari kita beragama sebagaimana contoh dan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada kita semuanya, terutama kepada kaum muslimin yang beriman dan bertakwa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Tentu Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Sebagaimana firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa tersebut Allah jelaskan di dalam kelanjutan ayat tersebut. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang senantiasa berinfak dan bersedekah dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidh, dan senantiasa menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan senantiasa memaafkan kesalahan manusia, kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat kebaikan. Kemudian pada ayat berikutnya, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, dan apabila dia terlanjur melakukan perbuatan dosa, pelanggaran, maksiat, kemudian menzalimi dirinya sendiri, fastaghfirullaha, lalu dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, mengingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, dan dia memohon ampun atas dosa dan pelanggarannya tersebut. Fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan kemudian dia bertekad tidak akan mengulangi perbuatan dosa dan pelanggaran yang sebagaimana yang ia lakukan tersebut. Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannat, mereka itulah yang mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan dan surganya. Wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, yang surga tersebut mengalir di bawahnya mata air dan mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itu sebaik-baik balasan ganjaran bagi orang-orang yang beramal. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama dari ciri dari orang yang bertakwa tersebut, yaitu senantiasa berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Orang yang beriman, orang yang bertakwa tentunya meyakini apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya benar. Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya akan terjadi. Salah satu janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang senantiasa berinfak di jalannya, yaitu Allah akan lipat gandakan pahala dan ganjarannya 700 kali lipat, dan Allah akan kembali melipat gandakannya kembali bagi siapa yang Allah kehendaki. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 261. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Permisalan orang yang senantiasa berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala bagaikan dia menanam satu benih dan akan menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai akan menghasilkan 100 bulir, 100 biji. Artinya 700 kali lipat Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan untuk orang yang senantiasa berinfak tersebut. Wallahu yudha'ifu liman yasha,
Dan kembali Allah akan lipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki, tergantung dengan keikhlasan kita masing-masing. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah juga menjanjikan alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutmi'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yaitu mereka yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengiringi, tidak mengikutkan infak dan sedekahnya tersebut dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti orang yang menerimanya. Bagi mereka pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita mengharapkan sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala, semisal mengharapkan pujian dari manusia, mengharapkan sesuatu dari orang lain, mengharapkan kita disanjung-sanjung dan lain sebagainya, yang demikian itu akan membatalkan pahala sedekah kita. Karena sejatinya apabila kita memberi infak dan sedekah kepada seseorang yang membutuhkan, kemudian kita menyebut-nyebutnya, menyakiti orang yang menerimanya, dan kita ingin disebut sebagai dermawan dan bermaksud demikian tanpa kita hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti orang yang menerimanya, bagaikan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia riya, mengharapkan pujian dan lain sebagainya. Bermisalan mereka tersebut bagaikan meletakkan tanah atau meletakkan debu di atas batu yang licin. Kemudian batu tersebut ditimpa hujan yang lebat, hanya tinggal batu yang tersisa. Tidak ada tinggal apapun kecuali batu licin itu saja. Dan Allah tidak memberi hidayah, tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, kita berusaha untuk berinfak. Tidak bisa banyak, namun kita bisa sedikit. Apa salahnya kita berinfak dan bersedekah? Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut hanyalah niat kita. Niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tulus hanya mengharap ridhonya, atau kita mempunyai maksud yang lain selain dari mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita takut harta yang kita sedekahkan tersebut akan berkurang. Tidak, sejatinya harta yang kita sedekahkan tersebut tidak berkurang. Jangan sampai kita sebagaimana orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengumpulkan harta mereka. Mereka mengira akan kekal dengan harta tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan penjelasan tersebut. Alladzi jama'a malahu wa'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutama. Yaitu mereka senantiasa mengumpulkan harta mereka dan menghitung-hitungnya, dan mereka mengira akan kekal oleh sebab harta tersebut. Sekali-kali tidak, pada akhirnya mereka akan dilemparkan kepada neraka hutama, neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta tersebut
melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kita terhadap harta tersebut. Kita enggan untuk bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan mereka mencintai harta dengan sangat begitu cinta terhadap harta tersebut, sampai-sampai membuat mereka kikir, membuat mereka tidak mau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat demikian, kita termasuk orang yang merugi. Sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian berbuat yang demikian, tentu kalian termasuk orang-orang yang merugi. Apabila kita melakukan yang demikian, kita termasuk orang-orang yang merugi. Jangan sampai tatkala ajal menjelang kita mau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah apabila ajal kita telah tiba, semuanya akan sia-sia. Tidak ada seorang pun yang diakhirkan ajalnya apabila ajalnya telah tiba dengan alasan apapun. Walaupun dia berjanji untuk menjadi orang yang soleh, berjanji untuk senantiasa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu tidak akan menyebabkan ajal kita ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Tatkala ajalnya datang, ajalnya menjelang, dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqu wa akum minas solihin. Dia berkata, wahai Rabbku, sekiranya engkau menunda ajalku barang sebentar saja, aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan mengakhirkan ajal seseorang apabila telah datang ajalnya. Allah mengetahui semua apa yang kita kerjakan. Maka sebelum itu semuanya terlambat, mari apabila kita mampu bersedekah sedikit, kita bersedekah sedikit. Apabila kita mampu bersedekah banyak, kita bersedekah dengan banyak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita murnikan semuanya hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa, sebagaimana dijelaskan di atas tadi. Bagaimana ciri dari orang yang bertakwa? Yang pertama yaitu walladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang senantiasa berinfak dan bersedekah dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita senantiasa semangat dalam bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa memurnikan ibadah kita hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kelak nantinya kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.